jadi pede secara konsisten. Mengapa pede itu penting? Karena jika Anda tidak pede, Anda tidak dapat melakukan apapun. Contohnya, jika Anda ingin berkenalan dengan wanita, Anda tidak pede, Anda tidak akan berkenalan. Jika Anda ingin mengajak wanita pergi, jalan bersama Anda, namun Anda tidak pede, Anda tidak akan melakukan itu dan tidak akan berjalan dengan sang wanita. Nah, sekarang, apakah jika Anda pede itu menjamin 100% apapun yang Anda lakukan berhasil? Tentu tidak. Anda bisa berhasil 100%, atau mungkin 90%, atau mungkin 50%. Namun, jika Anda tidak pede, Anda sudah pasti 100% gagal. Oleh karena itu, jadi pede secara konsisten sangat perlu. Ada dua masalah besar yang dihadapi banyak pria tentang pede, yaitu satu, tidak pede, dan kedua, PD-nya turun naik atau tidak konsisten. Sebelum Anda dapat menjadi pede secara konsisten, Anda harus tahu terlebih dahulu apa itu pede atau percaya diri. Banyak orang beranggapan bahwa percaya diri adalah keberanian untuk melakukan sesuatu. Salah. Lalu apa itu pede? Mari saya tunjukkan kepada Anda. Seperti yang Anda lihat di depan saya ada bolpen. Jika saya pede mengambil bolpen tersebut, saya tidak memberanikan diri saya terlebih dahulu untuk mengambil bolpen, namun saya langsung mengambilnya seperti ini. Jika saya pede mengambil koin, saya langsung mengambilnya seperti ini. Saya pede mengambil jam tangan, saya langsung mengambilnya seperti ini. Jadi pede tidak ada sangkut pautnya dengan keberanian. Percaya diri adalah kenyamanan melakukan sesuatu. Jika Anda pede pada saat Anda ingin berkenalan dengan wanita, Anda tidak memberanikan diri Anda dulu untuk berkenalan dengan wanita. Anda langsung berkenalan dengannya. Dengan kata lain, just do it. Lalu apa yang menghalangi Anda untuk dapat just do it? Tentu saja rasa tidak nyaman. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa just do it? Sudah tentu Anda harus membuat diri Anda nyaman. Perlu Anda ketahui nyaman adalah bentuk dari emosi. Oleh karena itu, mengapa pada saat Anda good mood, Anda nyaman dan pede. Dan pada saat Anda bad mood, Anda tidak nyaman dan tidak pede. Hal itu juga yang menyebabkan pede Anda tidak konsisten. Lalu pertanyaannya, apa yang mempengaruhi emosi Anda? Tentu saja pikiran Anda. Dan sayangnya, banyak orang tidak dapat mengendalikan pikirannya. Mereka berkata bahwa pikiran-pikiran seperti timbul secara otomatis di kepala mereka. Dan pikiran-pikiran itu timbul dalam bentuk suara-suara di kepala mereka. Suara-suara di kepala disebut juga dengan inner voice. Jika Anda ingin berkenalan dengan wanita, maka akan timbul suara, yakin lo mau kenalan. Lo kan jelek, ngaca dong coy. Kalau tuh cewek udah punya cowok gimana? Kalau pas kenalan ceweknya bilang, atau akankah Anda pede untuk berkenalan dengan sang wanita? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara mengendalikan emosi dan pikiran Anda? Tentu dengan merubah kata-kata dan kalimat yang Anda gunakan. Contohnya, jika Anda ingin berkenalan dengan wanita, jangan gunakan kalimat, bagaimana jika gagal? Melainkan, bagaimana jika berhasil? Jika Anda berkata, bagaimana jika gagal? Maka pikiran Anda akan berkata, nanti gue malu dong di depan orang. Nanti gue diciduk satpam. Terus nanti gue dibilang, yang sudah tentu menyebabkan emosi Anda menjadi takut. Namun, jika Anda berkata, bagaimana jika berhasil? Maka pikiran Anda akan berkata, asik, dapat cewek cakep. Teman-teman gue bakal pada iri. Nyokap gue akhirnya bangga sama anaknya. Yang menyebabkan emosi Anda menjadi pede. Jika Anda ingin berhasil melakukan sesuatu, namun Anda berkata, saya akan mencoba untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan, maka emosi yang akan Anda dapatkan adalah mencoba sedikit, lalu berhenti. Namun, jika Anda ingin berhasil melakukan sesuatu dan Anda berkata, saya memutuskan untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan, emosi yang akan Anda dapatkan adalah rasa tanggung jawab hingga Anda berhasil. Hanya dengan satu kata dapat merubah perasaan Anda. Ya ayyuhal insan, O mankind, ma gharraka bi rabbika al-karim? What is there that has caused you to be deceived about your ever-generous Lord? How can you be deceived? What can possibly change this reality that all of us know? The only way to attain tranquility is through the worship of Allah, is by turning to Allah, is by making Allah the ultimate goal and destination. We all know this. Then why is it that we turn away from this path? Why is it that this world can seduce us away from this path? Oh mankind, what is there that has caused you to be deceived about your Lord?
Has not the time come, my dear brothers and sisters, for our hearts to become soft at the remembrance of Allah and at the Quran and at hearing about Allah and His Messenger? Has the time not come that our hearts turn to Allah and that we become better Muslims? My dear brothers and sisters, how many khutbahs will it take? How many lectures must you be told? Don't you understand? Don't I understand? If I don't change now, if you don't change now, this is a plot from shaitan never to change. There is no tomorrow. Tomorrow never comes. Every day has another tomorrow. And the time will come when for you and me, there will be a day where there will be no tomorrow. If we keep on saying, tomorrow I'll start praying, tomorrow I'll be a better Muslim, this tomorrow will never arrive. My dear brothers and sisters, what do you need to convince us? What do we need to convince us? Don't you see what's happening in the Muslim Ummah? Are we blind to the reality of what is going on around us? Do you not notice that the majority of affairs that are occurring deal with us? Look at the news. 80% of the news deals with our ummah and what is happening to it. Has it ever occurred to us? Why? Why? Are we not believers of Allah? Are we not worshippers of Allah? Or are we? Or are we really and truly believers and worshippers of Allah? Allah says in the Quran that izzah, honor and glory and power will always belong to Allah and to His Messenger and to the believers, the mu'minun. Therefore, it is not possible that the real mu'minun will ever be humiliated. It is not possible, my dear brothers and sisters, that permanently the situation will always be in our disfavor. Therefore, there is something wrong. We are not doing our job. We are not reaching the level of iman that is required of us. And that is why we have not reached the level of izzah and honor and glory that is promised to us as well. How can we ask Allah to do His part of the contract when we don't do our part? How can we ask Allah for help when we don't deserve that help? Do we not realize that this is a wake-up call for us? What is happening in the Muslim Ummah, Allah is doing it for our sake. Allah says in the Quran, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. What will Allah gain? What will Allah gain by punishing you? If you believe and are thankful to Him. If, this is the if. What will Allah gain? But if you are thankful and have iman. In other words, if you don't have iman or you are not thankful, then Allah Azza wa Jal must show you the reality. My dear brothers and sisters, we simply don't have the luxury of living a carefree life. In fact, we never have such a luxury, no matter what the ummah is going through. But especially now, especially at this time, we simply can't be selfish. We can't think of my dunya, my money, my wealth. No, we must think of the ummah. Each and every one of us is responsible to do what we can for the ummah. It is my duty and your duty to be better Muslims, and that is the best way to revive the izzah that this ummah needs. That is the best way to get to the position that Allah has promised us. O Muslims, ponder over this reality. Reflect over it. For the sake of your family and friends, for the sake of this Muslim ummah, for the sake of your dunya and akhirah, for the sake of your jannah and nar, for the sake of Allah Azza wa Jal, each and every one of us has to change. Each and every one of us must set goals to better himself. Now, not tomorrow. At this point in time, because there is no tomorrow. Sahabat, keluar dari zona nyaman bukan perkara mudah buat saya. Karena saya pernah melakukannya sekali ketika saya mencoba menjalani karir arsitektur saya dan mendapati bahwa saya harus keluar dari zona nyaman saya dan berpindah ke karir jurnalistik saya. Selama 10 tahun, bukan perkara mudah buat saya. Saya mencoba segala suatu hal-hal yang baru, mulai dari menulis, melaporkan berita, hingga mengantarkan berita untuk Anda semua. Dan sekarang, setelah berbulan-bulan saya merenung, dan akhirnya saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya, yaitu keluar dari zona nyaman saya untuk meraih hal-hal yang saya percaya dan yakini di tahun 2015 ini saya bisa lakukan lebih besar lagi, lebih naik tingkat lagi. Dan pernah tentu di kehidupan sahabat pernah merasakan hal yang sama yang ingin dicapai oleh sahabat dalam tahun 2015 ini. Tentu sahabat akan keluar dari zona nyaman, sama seperti apa yang saya lakukan. Dan tentu jangan lupa bahwa keluar dari zona nyaman bukan hal yang harus ditakuti. Karena kita mundur satu langkah ke belakang, kita siap-siap untuk melompat lebih jauh untuk meraih sukses dalam hidup ini.